Apa kabar? Baik, Baik, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Baik. Udah lama ya Nur Zakia. Masih ingat saya kalau Nur Zakia itu yang penyanyi. Bapak yang, ini. yang Hafiz itu ya, yang Hafizah itu ya. Hafizah. Iya, Pak. Ada Muslimah, ada Khairul Bayeria, ada Vivi Sapitri, ada Yura, ada Connecting Audio, ada Anis Mukaroma. Ini sudah masuk semua belum? Sampai di sini aku mau ditanyakan. Ini pertemuan pertama kita. Saya ulangi peraturan kelas saya seperti yang ada saya sampaikan, seperti yang saya sampaikan di grup WA. Ketua kelas wajib untuk mengingatkan saya setengah jam ataupun lebih cepat tidak masalah. Nah, di pertemuan pertama ini masih seputar audit, saya sampaikan sedikit. Jadi inti dari audit itu adalah definisi bisa teman-teman cari. Cuman inti dari audit ini adalah proses untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan bahwa laporan keuangan yang disajikan itu sudah bebas dari salah saji material. Artinya kalau kita cermati dari salah saji ini berarti kita tidak berusaha untuk mencari atau mencari kesalahan. Hanya saja masih ada batas-batas kesalahan yang bisa kita maklumi lah, seperti itu. Karena batasannya aja salah saji yang material. Artinya kalau tidak material itu masih boleh kita maklumi. Tentunya sesuai standar. Nah, proses audit ini kita berpegang teguh pada standar standar audit. Kalau di Indonesia itu SPAP, standar profesi akuntan publik. Di situ semua lengkap. Teman-teman bisa sekarang sudah bisa download SPAP-nya itu. Proses kita pekerjaan audit itu semuanya berdasarkan dari SPAP. SPAP itu semacam kalau teman-teman beli HP baru atau laptop baru, ada manual booknya. Nah, itulah semacam buku panduan. Nah, SPAP itu seperti itu. Jadi buku panduan dalam proses untuk mengaudit. Nah, apa yang penting dari rangkaian dari proses audit ini? Yang paling penting dari rangkaian proses audit ini adalah cara atau upaya kita untuk mengkonfirmasi dari apa yang sudah disajikan oleh auditi atau dari perusahaan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan berupaya untuk mengumpulkan bukti-bukti atas transaksi dari setiap kejadian yang ada di dalam laporan keuangan. Nah, jadi setiap kejadian atau setiap transaksi yang ada di dalam laporan keuangan itu harus dan wajib ada buktinya. Saya contohkan. Ketika di laporan keuangan, teman-teman melihat salah satu akun yaitu piutang. Piutang itu kan perusahaan minjemin ke orang lain, bisa jadi ke karyawan, bisa jadi juga ke supplier atau yang lainnya. Nah, buktinya apa? Buktinya yang pertama adalah bukti transfer ke karyawan itu. Benar gak nih ada karyawan piutang? Dan biasanya kalau karyawan mau piutang itu ada pengajuan pinjaman. Benar nggak ada pengajuan pinjaman? Nah, jangan sampai piutang ini menjadi sebuah akun fiktif. Ada selisih nih misalnya karena ada manipulasi data, jadi ada selisih sebesar katakanlah 100 juta. 100 juta ini kan bingung nih mau diklasifikasikan sebagai transaksi apa karena tadi sudah dimanipulasi. Nah, bisa saja dengan mudah 100 juta itu kita jadikan piutang. Clear masalahnya, selesai.
Nah, tugas audit di situ untuk memastikan bahwa transaksi itu benar, sudah disajikan sesuai dengan standar, dan pengungkapannya itu penuh. Artinya, yang dimaksud dengan pengungkapan penuh ini adalah semua hal itu sudah diungkapkan. Tidak ada pengungkapan yang atau tidak ada akun-akun atau kejadian-kejadian yang ditutup-tutupi. Nah, di dalam laporan keuangan, di mana kita akan melihat pengungkapan itu. Teman-teman bisa melihat pengungkapan itu di catatan atas laporan keuangan. Nah, di situ lengkap. Jadi, katakanlah tadi ada piutang. Kalau kita pengen lihat piutang itu ke siapa-siapa aja, kita bisa minta bukti list piutangnya atau daftar piutang si perusahaan. Kalau kita sudah dapat daftar list piutang, kita sebagai auditor itu bisa mengirim konfirmasi. Benar nggak Bapak ada piutang nih di sini? Benar nggak perusahaan Bapak ada piutang dengan PT XXX? Seperti itu. Ini mukadimah seputar tentang audit. Nah, profesi yang bisa atau bisa melakukan proses audit ini disebut dengan auditor, kemudian izin itu disebut dengan AP atau akuntan publik. Nah, usahanya atau kantornya itu disebut dengan kantor akuntan publik. Nah, di sini kalau di Pontianak teman-teman bisa tahu itu ada kantor akuntan publik Sertifisan, ada kantor akuntan publik Sudarnoto, kemudian ada kantor akuntan publik Haryono. Nah, kalau teman-teman mau info lengkap tentang kantor akuntan publik ini, teman-teman bisa searching di IAP atau Institut Akuntan Publik Indonesia. Sampai di sini, kira-kira clear kalau ini sudah mau habis? Kira-kira tentang audit ini sudah clear belum? Jadi jangan sampai bingung kita mau belajar apa gitu. Boleh, anak siapa? Ada Belum Pak, ngerti Pak, ulang Pak. Belum paham betul. Tentang audit ini? Atau saya lanjutkan sebentar? Lanjutkan, Pak. Proses akhir dari audit itu teman-teman akan lihat ada namanya laporan atau buku audit. Nah, isinya itu yang paling penting ada pernyataan pendapat dari partner atau dari akuntan publik. Nah, bisa dia wajar dengan pengecualian atau wajar tanpa pengecualian, bisanya wajar atau bisa saja dia kantor akuntan publik atau AP itu menolak dalam opininya. Itu dia sekitar tentang audit itu apa. Sampaikan seputar audit ini tidak membuat teman-teman bingung, tapi kita bisa dimudahkan untuk mengikuti mata kuliah kita. Audit itu apa sih pekerjaannya, lalu nanti kita ngapain. Itu akan kita bahas secara mendalam dari chapter by chapter. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan apa seperti yang diinginkan. Profesi audit ini adalah atau profesi auditor atau akuntan publik ini profesi yang menarik ya teman-teman. Masih sangat jarang untuk di Indonesia, untuk sekarang masih bisa dihitung. Jadi ini peluang yang bagus untuk teman-teman mahasiswa akuntansi, boleh dijadikan impian profesi. Kalau misalnya nanti bingung mau kerja di mana atau pengen buka usaha, nah boleh teman-teman dalami profesi ini. Nah, gelar profesi yang bisa teman-teman ambil nanti itu CPA, Certified Public Accountant, seperti gelar profesi di belakang nama saya. Jadi masih untuk di Pontianak, kalau di Indonesia sudah lumayan banyak, tapi kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk kita sangat kurang. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan seputar audit ini bisa membantu proses perkuliahan kita di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Selalu Bapak.